Penyelenggaraan terakhir kelas PKPA di tahun 2023 diadakan atas kerjasama DPP Kadin, Universitas UPN Veteran Jakarta, dan DPC Pradi Jakarta Barat. Acara diselenggarakan dari tanggal 1 Desember hingga 17 Desember 2023 di Sekretariat DPC Pradi Jakarta Barat. Kelas PKPA ditutup pada hari terakhir, hari Minggu, 17 Desember 2023 pukul 16.30, bertempat di Sekretariat DPC Pradi Jakarta Barat, Gedung Geraha Selipi Lantai 5, Selipi, Jakarta Barat. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebelumnya, semoga Tuhan memberikan keberkahan pada acara hari ini. Amin ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi awwalina wa akhirin. Ya Tuhan kami, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Advokat Indonesia, majulah kita junjung tinggi kehormatan, bela yang menang. Keadilan hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Bersatu berani, jayalah berani, hiduplah advokat Indonesia, Indonesia. KPA ini tidak hanya yang pertama, tapi kemudian juga ada kerjasama yang lain. Kemudian juga saya khusus ucapkan rasa terima kasih saya kepada Ibu Zahra Kamila beserta para panitia yang lain, bagaimana kerja kerasnya sehingga kita cukup baik dari snack, makanan maupun para pemateri yang hadir luar biasa. Mereka menyediakan waktunya di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri betul-betul menjadi bekal bagaimana nanti teman-teman para peserta nantinya bisa menjadi advokat yang sukses. Saya ucapkan mohon maaf mewakili seluruh para panitia bertugas apabila ada kesalahan kata maupun pelayanan kami. Semoga dapat dimaafkan dan semoga kita dapat berjumpa kembali. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Semoga bisa bertemu nanti di pengadilan. Sebagai rekan sejawat, sehat dan sukses selalu untuk para peserta nantinya. Terima kasih. Telah menyelenggarakan PKPA kali ini yang bekerjasama dengan UPN Veteran Jakarta untuk angkatan yang pertama, serta berterima kasih kepada DPP Kadin untuk mensupport Pradi dengan setia. Saya ingin berterima kasih juga untuk teman-teman semua yang peserta yang mengikuti secara tertib, tapi juga dari penyelenggara yang telah memberikan waktu, pikiran, dan perhatian khusus. Ya, mereka ini para advokat profesional ingin melahirkan advokat-advokat yang tangguh profesional untuk menghadapi Indonesia di masa depan. Tepuk tangan untuk para penyelenggara. Juga mungkin perlu saya sampaikan sedikit di sini, PKPA yang diselenggarakan oleh Pradi dan Kadin ini tidak hanya sekedar mempersiapkan kalian untuk menghadapi ujian. Ujian itu adalah mungkin hanya step awal, tapi kita mempersiapkan kalian menjadi advokat yang profesional, siap menghadapi tantangan di masa depan. Ekonomi yang terus berubah, ya, situasi hukum juga yang menghadapi banyak tantangan, kemajuan teknologi, belum perlu dipersiapkan advokat-advokat yang betul-betul siap menghadapi itu semua. Jadi kalian ini nanti pada saatnya menjadi advokat yang diterima oleh pasar, bukan sekedar lulus punya brevet lalu tidak kerja klien. Percayalah, alumni dari PKPA DPC Pradi Jakarta Barat ini akan memenangkan pasar pada saat nanti. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih para calon-calon advokat Pradi yang saya banggakan.
yang sekarang sedang mengikuti pendidikan profesi advokat. Nah, tapi betapa saya cinta sekali dengan PKPA yang dibuat oleh Pradi Jakarta Barat ini. Kita bertatap muka melalui online ini. Saya pertama-tama harus ucapkan selamat dulu nih. Terima kasih kepada DPC Jakarta Barat dari Pak Asido Jakarta Barat dan tim ya, dan seluruh panitia yang bahwa kita sekarang ini memang mengalami suatu perkembangan yang luar biasa, terutama di dunia profesi advokat ini sendiri. Ya, perkembangannya ketat, advokat yang baru, terus terang aja sekarang ini banyak yang pintar-pintar, ya, khususnya dari lulusan Pradi kita. Bahkan banyak sekali sekarang tren meningkat, advokat-advokat muda ini banyak yang bekerja di luar negeri, di Singapura, di Amerika, di Australia, dan sebagainya. Baik bekerja sebagai advokat di luar negeri, baik bekerja mungkin di swasta maupun di pemerintahan yang ada di sana. Hal ini saya bisa peroleh karena ada tren meningkat permohonan dari permohonan dari advokat yang saya lihat usianya relatif muda kepada Pradi yang memohonkan permintaan adanya rekomendasi dari kami, dari Pradi, untuk memberikan rekomendasi kepada mereka apabila mereka mau bekerja di luar negeri. Itu namanya kita sebut sebagai Certificate Good Standing. Ya, jadi rupa-rupanya di kantor-kantor advokat di luar negeri, khusus di Singapura, di London, di Amerika, mereka itu kalau ada advokat Indonesia mau bekerja di sana, mereka harus punya syarat, yaitu harus ada rekomendasi dari Pradi kita. Dan itu bukan diminta dari Pradi yang lain. Dia akan tanya, kamu mana Certificate Good Standing yang dikeluarkan oleh Pradi. Dan dia akan tanya itu Pradi dari Kota Hasibuan. Dan itulah mungkin yang saya lihat tren meningkat, betapa penghormatan daripada organisasi advokat di luar negeri maupun kantor advokat di luar negeri terhadap Pradi ini sangat besar. Ya. Kedua, saya ingin sampaikan, saya juga beberapa tahun yang lalu pernah diundang oleh Kaisar Jepang, ya, dan Permaisuri ke Tokyo dalam kedudukan saya sebagai ketua umum Pradi, bukan sebagai ketua Hasibuan. Dan saya bertemu dengan beliau-beliau di sana dengan Kaisar dan Permaisuri berbicara tentang bagaimana kemajuan daripada Pradi, karena Pradi dianggap sebagai organisasi termuda di dunia, tetapi memiliki sepak terjang yang sangat luar biasa di dalam pembangunan di Indonesia. Coba bayangkan, tahun 2003 Undang-Undang Advokat ada, 2005 Pradi berdiri, sejak itu 2005 berdiri, satu pun tidak ada cabangnya. Bayangkan, tidak ada satu cabangnya. Pengurusnya pun kalau saya tidak keliru itu hanya 11 orang pada waktu itu. Bayangkan, 2005, berarti kira-kira sekarang itu sudah 19 tahun, 15 tahun. Tanggal 21 nanti kita nanti akan merayakan ulang tahun Pradi, ya. Jadi 2003 berarti ke-18 ya sekarang ya. 2003. Nah, kali berdirinya Pradi itu 21 Desember 2005. Nah, bayangkan hanya dalam waktu 18 tahun, kita sekarang sudah memiliki hampir 190 cabang di seluruh Indonesia. Jadi itu, dan satu-satunya organisasi profesi advokat yang sudah memenuhi sejak dulu semua perintah undang-undang tentang organ daripada organisasi advokat yang dimanfaatkan oleh organisasi advokat. Kita memiliki Dewan Kehormatan, kita memiliki Komisi Advokat, dan Komisi Pengawas Advokat, kita memiliki cabang, kita memiliki semua bidang-bidang yang ada di pendidikan. Semuanya kita miliki, ya, sesuai yang ada di dalam Undang-Undang Advokat itu. Nah, dengan itu saya berharap teman-teman semuanya yang menjadi calon advokat ini bisa melaksanakan pendidikan ini dengan baik. Dan satu hal yang saya inginkan,
Pradi tidak pernah berkeinginan Anda tidak lulus. Kami tidak pernah berkeinginan Anda tidak lulus. Kami berkeinginan kami Anda pinter dan mengetahui hukumnya dan semuanya materinya. Buktinya, sejak berdiri Pradi ini, saya tidak pernah merubah isi daripada materi ujiannya. Saya katakan sekarang ini juga pada Anda, saya selalu tetap mempertahankan bahwa Anda akan diuji nanti tentang bagaimana membuat satu surat kuasa. Anda juga akan diuji nanti bagaimana membuat surat gugatan. Lucu kan? Anda pendidikan, saya beritahu soalnya. Kenapa saya begitu? Karena saya tidak bermaksud membuat Anda tidak lulus. Saya hanya bermaksud supaya Anda tahu, supaya Anda menjadi seorang advokat yang baik. Dan meskipun saya beritahukan ini, ternyata masih banyak juga yang tidak lulus. Padahal saya sudah beritahu, tugas Anda itu harus mengetahui surat kuasa, membuat surat kuasa, harus mengetahui membuat surat gugatan. Karena ini yang paling basic, paling dasar dari seorang advokat. Hubungan hukum antara lawyer dengan kliennya dimulai dengan surat kuasa. Tanpa ada surat kuasa, Anda tidak bisa bekerja sebagai seorang advokat. Karena kita bertindak on behalf, ya, act on behalf of our client, bertindak untuk dan atas nama klien kita. Nah, bertindaknya itu dasarnya adalah surat kuasa. Kalau dasar surat kuasanya salah, maka Anda akan kelabakan. Apalagi kalau surat kuasanya salah, kalau itu di pengadilan, Anda bisa dieksepsi bahwa surat kuasa Anda tidak benar atau Anda tidak berkualitas dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah saya tidak mau panjang lebar karena ini adalah mungkin di penutupan ini ya, Asido ya. Ya, Prof. Betul ya. Jadi saya sungguh-sungguh berharap bahwa Anda itu betul-betul berkualitas sebagai advokat. Banyak kritik dari beberapa hakim kepada saya, ya, tetapi sekaligus juga pujian karena dia bilang, Pak Oto gimana ini ya persoalan kita ya katanya. Kalau khusus dari Pradi, kalau ada beracara biasanya kami tidak pernah mengalami kesulitan katanya. Tapi kalau ada dari organisasi yang lain atau advokat yang tidak ada Pradi bersidang di pengadilan, kami agak repot katanya. Karena apa? Kalau yang berperkara di pengadilan itu diwakili oleh advokat-advokat yang baik, bisa menyajukan gugatan, menyusun gugatan dengan baik, ya, bisa menyusun replik, duplik dan sebagainya dengan baik atau pledoi dengan baik, maka hakimnya terbantu gitu loh. Dia akan mudah untuk bisa mengadili perkara itu. Tetapi kalau advokatnya itu tidak kualitas yang baik, ngaco balau, hakimnya jadi pusing. Dia terpaksa menggali detail lagi perkara-perkara itu. Sehingga memang sangat dibutuhkan bahwa advokat itu harus berkualitas. Selanjutnya saya katakan, kenapa saya ngotot terus bahwa pendidikan advokat itu harus utama. Ya, saya tidak mau ikut-ikutan dengan lain. Tempat lain mungkin ada yang ujian nilainya 3 luluskan atau mungkin tidak ujian juga diluluskan. Saya tidak mau. Saya tetap konsisten dengan suatu hal. Karena kalau Anda tidak berkualitas, selain kami juga merasa dirugikan, Anda juga merasa dirugikan, terutama pencari keadilan saya dirugikan. Coba bayangkan kalau seorang pencari keadilan, klien Anda, seharusnya menurut hukum dia harus menang. Tetapi karena kelalaian atau ketidakmampuan seorang lawyer menangani perkara itu, menjadikan dia kalah. Alangkah menyedihkan. Kalau sebuah perkara kita tangani karena memang kita artinya diperlakukan tidak adil, atau mungkin kasus posisinya adalah tidak benar, dan kita dikalahkan, ya itu sah-sah saja. Tetapi karena kelalaian kita, ya, atau ketidaktahuan kita membela diri kita ini, kita dikalahkan. Nah, itu sangat harus disesalkan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Jadi biarlah Anda umpamanya kalah, tetapi kan Anda sudah melakukan best effort sebagai lawyer. Karena apa? Karena seorang advokat bukan tentu bertugas untuk menang kalah. Ingat itu, seorang advokat tidak bertugas menang dan kalah, tetapi seorang advokat bertugas untuk melakukan yang terbaik untuk kepentingan hukum kliennya. Best effort, upaya yang paling terbaik
yang bisa dilakukan oleh seorang advokat. Itulah yang harus ditawarkannya kepada kliennya itu. Soal menang kalah bukan Anda yang menentukan, itu menentukan hakim. Tapi kalau Anda kalah karena Anda tidak prima, tidak optimal dan bela klien Anda lalai atau Anda tidak punya kemampuan, Anda harus menyesal. Tapi kalau Anda sudah optimal, sudah best effort, sudah prima, sudah dengan serius, dengan segala ilmu dan keyakinan itu Anda lakukan, Anda gagal di kantor hakim, it's not your responsibility. Anda tidak bertanggung jawab lagi soal itu. Nah, itulah yang kita canangkan di dalam pendidikan profesi ini. Oleh karena itu, saya ucapkan kepada teman-teman calon advokat, pradi yang di PKPA ini, selamat ya, selamat untuk mengikuti PKPA ini. Anda telah memilih yang tepat kerjasama pendidikan profesi advokat yang dibuat oleh UPN bekerjasama dengan Pradi Jakarta Barat. Saya yakin butuh para pengajar-pengajarnya sangat baik dan handal. Dan bila ada hal-hal yang kurang, Anda bisa minta kepada Pak Iskido supaya dilakukan pendidikan tambahan atau mungkin semacam try out atau semacam tambahan pelajaran di luar kelas-kelas seperti ini bila mana ada yang kurang. Tapi saya tidak percaya. Selama ini saya amati pendidikan profesi yang dilakukan oleh Jakarta Barat dengan universitas yang manapun, termasuk Bayangkara, ada juga Al-Azhar, ada MPN, semuanya memiliki kualitas. Karena itu buat saya kepada teman-teman calon advokat ini, saya sungguh-sungguh dari hati paling dalam, sungguh-sungguh berharap berdoa supaya kalian segera ikuti ujian kelak dan bisa lulus dan kemudian menjadi teman sejawat saya. Dengan demikian teman-teman semuanya, kepada Pak Sido dan seluruh panitia, moderator, ya Pak Firman dan seluruh peserta PKPA, dengan memohon izin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya sebagai Ketua Umum Pradi dengan ini menyatakan PKPA kerjasama UPN dengan Pradi Jakarta Barat secara resmi saya nyatakan ditutup. Setelah rangkaian dari pembukaan hingga kemudian materi yang kemudian diakhiri oleh penutupan, ya, pada saat ini penutupan dari tanggal 1 sampai tanggal 17 Desember sudah mendapatkan banyak materi dari narasumber. Kemudian yang saya ingin tekankan dari Prof. Putu tadi bahwa kelulusan UPA ini ditentukan oleh para peserta sendiri, ya. Jadi kalau dalam hukum itu ada dua hal yang paling harus dikuasai oleh sarjana hukum dan pengacara khususnya. Pertama adalah logika berpikir, dan yang kedua argumentasi. Bagaimana membangun argumentasi yang benar kalau logikanya salah? Maka ketika ada soal nanti, ya, soal ujian UPA, itu kan sebelum membuat surat gugatan pasti harus membuat surat kuasa terlebih dahulu. Setelah membuat surat kuasa, membuat surat gugatan. Nah, ini gugatannya apa ini? Gugatannya perbuatan melanggar hukum atau apa? Nah, ini harus pertama itu logika berpikir dulu. Kalau logikanya benar, pasti argumentasinya benar. Dan yang diharapkan modal dasar sebagai advokat adalah membuat surat kuasa dan surat gugatan. Ya. Jadi mohon benar-benar dipahami dan dipelajari sehingga bisa lulus ujian. Dan yang saya ingin pesankan terutama kepada peserta adalah ketika sudah melalui rangkaian pembekalan di Pradi, maka seyogyanya nanti ketika ujian dan disumpahnya itu harus dari Pradi. Jangan sampai kemudian di tetangga. Nah, ini tidak boleh, harus iya. Jadi kalau sudah dari Pradi sampai seterusnya Pradi. Karena apa? Pradi ini adalah single bar, ya. Jadi dia yang kemudian amanah undang-undang. Kalau tadi disebutkan oleh Prof. Putu ataupun dari narasumber yang tadi, ya,
semua narasumber mengatakan bahwa harus profesional, harus kemudian cerdas dan lain sebagainya. Tapi yang pasti bahwa Pradi ini single bar, ya. Jadi harus dari Pradi kalau seandainya sumpah. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah program kerjasama tidak berakhir di sini, tetapi harus berkelanjutan, ya. Bukan hanya PKPA saja, tetapi pelatihan kompetensi yang lain. Dari UPN ini ada dosen maupun mahasiswanya yang mungkin masih bisa dijajaki kerjasama dalam hal pelatihan kompetensi, misalnya pelatihan kompetensi sebagai konsultan hukum. Ya, jadi nanti saudara ketika jadi advokat bukan hanya beracara saja, tetapi sebagai legal konsultannya. Dan itu juga harus ada pembekalannya. Tidak berarti kemudian selesai melalui PKPA saja, begitu ya. Jadi itu yang saya tekankan. Saya akhiri penutupan hari dari saya. Pada kesempatan ini telah tadi ditutup PKPA-nya oleh Ketua Umum kita, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang begitu baik karena kita sudah dapat menyelesaikan pendidikan PKPA pada sore hari ini. Saya tidak akan berpanjang-panjang karena juga tadi sudah ditutup oleh Ketum bahwa kelulusan rekan-rekan nanti itu akan sangat di teman-teman, belum rekan ya. Nanti kalau sudah lulus baru rekan sejawat. Itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan teman-teman. Jadi prinsipnya Pradi itu adalah zero KKN. Tidak ada yang bisa menjanjikan teman-teman bisa lulus kecuali karena kemampuannya. Dan terkait kepada kepercayaan kepada Pradi, memang itu sungguh luar biasa. Dalam masa kepengurusan kami 2,5 tahun, kami sudah melahirkan 3.000 lebih ya alumni PKPA. Dari Gedung Geraha Selipi Lantai 5, Jakarta Barat, saya Jayanu, Informasi TV melaporkan. Kami panjatkan ya kepada Tuhan yang begitu baik karena pada hari ini PKPA kerjasama Pradi Jakarta Barat dengan UPN Veteran yang juga disupport oleh DPP Kadin telah dapat diselesaikan dengan baik. Jadi pada tahun ini kami sudah menyelenggarakan beberapa PKPA kerjasama dengan mitra-mitra kami, dan dari kepengurusan di sekitar 2,5 tahun sudah melahirkan lebih dari 3.000 alumni PKPA Pradi. Ini menunjukkan satu kepercayaan dari para calon advokat kepada Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan, dan kami akan tetap berupaya mempertahankan kualitas penyelenggaraan dan bahkan dapat meningkatkan dengan narasumber yang begitu baik dan ahli di bidangnya masing-masing. Dan pada kesempatan PKPA dengan UPN Veteran, kami juga mendapat support dari DPP Kadin sebagai salah satu pendiri dari Pradi yang konsisten mengawal Pradi dalam kewenangan Pradi sebagai penyelenggara dari state organ 8 kewenangan. Dan harapan kami ke depannya tetaplah para calon advokat yang lahir dari produk PKPA Pradi menjadi advokat yang berintegritas, berkualitas, dan profesional. Itu harapan kami. Dan tentunya kami berharap suatu saat ya sebagaimana kami selalu berjuang untuk single bar, dan single bar ini tetap akan dapat dipertahankan demi peningkatan kualitas advokat di negara Indonesia ini. Dan
Kami DPC Pradi Jakarta Barat mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga tahun 2024 akan membawa kita lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih.